Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan sell off setelah kemarin sempat menyentuh area $107.000. Kali ini kita kembali ke area range $102.000. Apakah ini berarti semua yang kita bahas selama beberapa hari terakhir bahwa Bitcoin sepertinya sedang mempersiapkan diri untuk breakout ke all-time high yang baru telah berubah ataukah masih sama? Kita juga bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect dalam beberapa waktu ke depan. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita kembali melihat global crypto market cap kembali ke angka 3,53 triliun dolar atau turun sekitar 3,08%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus tahu bahwa malam hari ini akan ada satu, bahkan dua ya, data yang cukup penting yang bakalan dirilis dari Amerika Serikat, yang kemungkinan besar juga bakalan menghasilkan volatility. Yaitu adalah data continuing jobless claim dan juga data initial jobless claim yang bakalan dirilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Nah, kalau kalian lihat lebih jauh, kalian juga akan ketemu dengan satu event yang tentunya tidak kalah penting, yaitu adalah US President Trump Speaks. Jadi selain ada data continuing jobless claim, initial jobless claim, pada pukul 23.00, Presiden Trump akan kembali memberikan pidato. Nah, tentunya, apakah market akan volatile atau tidak, ketika Presiden Trump memberikan speech-nya, itu akan bergantung kepada topik yang dibicarakan ya. Jika ada yang berkaitan dengan market, apakah itu stock market Amerika Serikat atau cryptocurrency, tentunya itu akan membawa volatility untuk market. Nah, kita harapkan saja bahwa ada sesuatu yang positif yang dikabarkan oleh Donald Trump ya hari ini di pukul 23.00, karena kalau misalnya itu yang terjadi, ya itu bisa menjadi salah satu katalis untuk Bitcoin kembali breakout ke all-time high yang baru. Jadi malam hari ini kita kemungkinan akan diperlihatkan volatilitas, jadi pastikan kalian yang sudah mempunyai posisi, apalagi kalau kalian merupakan short term trader, kalian harus mengetahui bahwa ada potensi volatilitas datang untuk malam hari ini. Dan kalau misalnya kita mengulik lebih jauh yang terjadi di belakang layar, kita juga bisa melihat bahwa sampai dengan hari ini rupanya masih ada demand yang konsisten datang dari spot Bitcoin ETF. Setelah kemarin kita melihat ada inflow yang cukup besar dari BlackRock dan juga Grayscale yang jika ditotalkan itu angkanya kurang lebih 8 ribuan Bitcoin, hampir 8.000 Bitcoin. Data terbaru menunjukkan BlackRock belum berhenti membeli dan masih melanjutkan inflow sebesar 3.300 Bitcoin. Dan dalam kurun waktu 1 tahun, mereka aktif bertransaksi spot Bitcoin ETF dari BlackRock ini sudah berhasil mengumpulkan 572.000 Bitcoin. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman ingat, Bitcoin itu supply-nya tidak akan bisa bertambah sampai kapanpun. 21 juta itu sudah fix. Sedangkan akumulasi yang dilakukan oleh para institusi besar ini terjadi setiap harinya. Dan angka akumulasinya itu tidak nanggung-nanggung, teman-teman. Puluhan ribu, kadang-kadang belasan ribu, atau setidak-tidaknya ribuan Bitcoin per hari. Jika ini terus berlanjut sampai beberapa tahun ke depan, maka kita bisa melihat bahwa pasti akan sangat sedikit supply Bitcoin yang dipegang oleh para orang-orang awam seperti kita. Kebanyakan mungkin sudah akan didominasi oleh mereka. Dan itulah justru sebenarnya yang mereka harapkan ya. Mereka pengennya selalu memanipulasi kalian supaya kalian mau menjual Bitcoin kalian di harga yang relatif murah, ya mereka yang serok. Sehingga cepat atau lambat mereka mempunyai ya semacam kuasa lah ya atas harga Bitcoin, karena
para whales yang mempunyai jumlah supply Bitcoin yang sangat banyak, tentunya tidak bisa kita pungkiri mempunyai kuasa untuk bisa menggerakkan harga. Semakin banyak Bitcoin yang dia punya, semakin gampang dia memanipulasi harga market, gitu kan? Jadi sebenarnya dari awal tidak diharapkan bahwa institusi yang memegang secara dominan supply Bitcoin. Sebenarnya itu tidak ideal gitu. Tapi apa boleh buat gitu ya. Mereka emang jagonya memanipulasi market dan ujung-ujungnya terus melakukan akumulasi Bitcoin. Sedangkan retail-retail seperti kita masih banyak gitu ya yang selalu panic selling setiap kali ada koreksi 10-15%. Itulah yang sekali lagi mempermudah mereka untuk meraup Bitcoin kalian. Nah, kalau kita bicara soal price action, apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir, ya bukan sesuatu pemandangan yang menyenangkan ya. Karena bisa dikatakan selama 24 jam terakhir itu kita hanya strike down dari area kurang lebih $107.000 sampai ke area $101.000 itu tanpa ada perlawanan yang berarti dari para buyers. Jadi kalau misalnya kita lihat di 4-hour chart, ya hampir semua candle itu merah ya. Cuma ada satu aja yang nyempil berwarna hijau di sini. Sisanya itu berwarna merah, menunjukkan ya memang ada selling pressure selama 24 jam terakhir. Tetapi menariknya, kalau misalnya kita perhatikan pergerakan selama beberapa hari terakhir, untuk sementara sepertinya membentuk sebuah pattern yang mengerucut. Dan kalau misalnya memang kita kembali akan mendapatkan retest di area lower trend line dan juga upper trend line di sini, dan kalau misalnya kita tetap nge-respect trend line tersebut, maka menurut saya pattern ini bakalan valid, yaitu adalah pattern symmetrical triangle. Nah tentunya, kalau misalnya kita berhasil breakdown dari pattern ini, itu bisa menjadi awal bagi Bitcoin untuk melanjutkan koreksi lebih dalam ya. Dan maksimum menurut saya, sekali lagi, adalah nyampe ke kurang lebih area $98.000. Oke. Nah, kalau misalnya kita sampai berhasil jebol di bawah area $98.000, apalagi closing daily candle di bawah area tersebut, maka itu menginvalidasi skenario bullish yang telah saya sampaikan selama beberapa minggu terakhir. Tetapi, sebelum hal tersebut terjadi, bias saya masih tetap akan dalam keadaan bullish. Alasannya sesimpel karena sebenarnya kalau teman-teman lihat, selama kurang lebih 1 minggu terakhir bisa kita katakan, kita itu hanya terkonsolidasi di dalam sebuah range. Range-nya di sebelah mana? Range-nya itu yang ini, teman-teman. Ini adalah upper range-nya, ini adalah lower range-nya. Oops, sorry. Harusnya pakai yang ini ya. Oke, ini adalah lower range. Jadi kita bergerak dalam sebuah range. Sebuah konsolidasi setelah ada rally dari area 89.000 sampai ke kurang lebih 108.000. Tentunya itu adalah sesuatu yang sangat sehat untuk terjadi. Dan selama kita masih melanjutkan konsolidasi tersebut, menurut saya probabilitasnya masih akan tetap lebih tinggi bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini dan breakout ke area all-time high yang baru. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sedang mencari gitu ya, sedang mencari-cari peluang untuk dapat masuk ke Bitcoin, maka kalau saya yang menjadi tradersnya, saya akan menunggu dua hal. Yang pertama, antara saya akan masuk ketika terjadi breakout di sini. Ini akan menjadi entry saya untuk masuk dan menargetkan ke area high terakhir di 108.000 atau bahkan di all-time high yang baru. Atau senario yang kedua, kalau memang rupanya Bitcoin akan breakdown dari symmetrical triangle ini dan kemungkinan besar menuju area 98 ribuan, maka dari sana saya juga akan start untuk mencari peluang untuk long ketika tercipta reversal pattern sekaligus validasi dari reversal pattern tersebut. Apakah itu dalam bentuk misalnya falling wedge, apakah itu dalam bentuk double bottom kah, atau inverse and shoulder, manapun itu, saya akan tetap manfaatkan. Jadi salah satu dari dua senario ini harus terjadi sebelum saya memutuskan untuk melakukan long. Oke, tetapi selagi kita berada di dalam pattern ini, teman-teman, menurut saya tidak terlalu worth it untuk mencoba mencari setup ya. Karena baik itu short maupun long, menurut saya tidak akan menghadirkan risk to reward ratio yang memadai. Jadi saya akan lebih prefer untuk menunggu dia breakout. Antara dia breakout ke atas itu menjadi trigger bagi saya untuk long. Atau kita breakdown dan saya tunggu di kurang lebih area 98, menunggu reversal pattern dan saya masuk dari sana.
So, kesimpulannya teman-teman, kalau misalnya ditanya midterm-nya seperti apa, saya masih biasnya tetap akan dalam keadaan bullish selama area trendline dan juga 98.000 mampu kita hold. Itu aja untuk video hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.